melampaui pikiran dan akalmu semua. Kiranya menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Salam sehat bagi kita semua. Bagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang kami kasihi, moga kita tetap dalam lindungannya selalu. Kita diberkati dan dijagai. Ada firman Tuhan bagi kita dalam evangelisasi minggu ini, tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 13 hingga ayat 17. Firman Tuhan, tunduklah karena Allah kepada semua manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Tunduklah kepada hukum karena Allah. Seorang pendatang itu tidaklah selalu enak. Seorang pendatang di tempat yang baru biasanya tidak begitu bebas dan tidak bisa berbuat sesuka hati mereka, di mana kita harus menjaga diri sebaik mungkin. Apalagi bila kita membawa sebuah nama kumpulan, organisasi, alma mater atau golongan tertentu, kita harus semakin bermawas diri. Kita harus mampu menjaga diri baik-baik agar nama kelompok kita, nama aliran kita, sebuah golongan yang kita sandang tidak tercoreng dengan sikap-sikap kita. Di kampung orang Batak ada istilah orang pendatang. Bagi mereka tidak ada hak untuk memutuskan segala pertumbuhan dan perkembangan mereka secara hukum maupun adat istiadat. Katanya, sidapok soluk donaroh. Bagi pendatang itu harus turut kepada hukum atau istiadat yang ada di tempat mereka tinggal. Mereka harus tunduk pada hukum setempat. Jadi Petrus dalam hal ini mengingatkan kepada sebagian orang Yahudi yang sedang merantau di Asia Kecil, agar sebagai perantau di negeri orang, mereka harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan dan sikap daging yang mampu membunuh jiwa mereka. Lain dari itu, mereka harus berbuat baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, yang tidak seiman dengan mereka, di mana mereka merasa dan percaya betul-betul bahwa orang Yahudi adalah memiliki status bangsa pilihan, yang tentu saja mereka juga harus menjaga diri baik-baik, harus bersikap santun, sabar, dan sejenisnya, agar mereka dapat menjadi teladan. Sebenarnya ada dua alasan mengapa mereka harus bersikap baik. Tentunya yang pertama, supaya orang asing yang menganut aliran sesat paganisme yang dikatakan di sini, orang-orang yang picik, orang-orang yang bodoh, tidak dapat memfitnah mereka karena melihat perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Perbuatan baik itu merupakan pertahanan, benteng pertahanan yang terbaik dari orang-orang yang benar untuk menghindari diri dari perbuatan jahat. Yang kedua yang lebih besar adalah agar mereka dapat memuliakan Tuhan melalui perbuatan hidup sehari-hari. Karena kehidupan perbuatan baik tersebut, itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan melalui perbuatan yang baik itu diharapkan akan semakin banyak orang yang dapat melihat Kristus
yang dapat melihat kebaikan itu juga dalam hidup mereka. Dan pada akhirnya mereka juga akan bertobat dan dapat memuliakan Tuhan. Dan masalah yang paling urgen yang kita alami adalah di Indonesia. Bentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus, 75 tahun sudah. Namun pertanyaannya, betul-betulkah kita sudah merdeka? Atau paling tidak masih semangatkah kita mengucapkan kata merdeka? Di mana pertanyaan ini masih banyak orang yang cenderung bertanya-tanya dari kata jujurnya. Yakinkah saudara sudah merdeka? Jadi tunduklah terhadap hukum demi nama Tuhan. Tunduklah kepada hukum demi nama Tuhan. Mengapa Bapak membuang sampah di sini? Apa Bapak tidak lihat ada tertulis dilarang buang sampah, kata seorang bapak kepada temannya. Lalu temannya itu tertawa, membalikkan masalah itu kepada temannya. Apakah Bapak juga tidak tahu, bahwa sebenarnya hukum itu dibuat untuk dilanggar? Sehingga mereka berdua tertawa, terbahak-bahak, dan memang menganggukkan bahwa memang kadangkala hukum itu diperbuat, diangkat dan ditegakkan hanya untuk dilanggar. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita punya pengalaman yang seperti itu juga, yang menyatakan dengan jelas-jelas hukum untuk dilanggar? Kadangkala kita butuh kejujuran, mungkin juga bilang begitu. Kita yang buat aturan tetapi kita yang melanggar. Pemerintah yang buat aturan, pemerintah yang melanggar. Pemimpin yang buat peraturan, tetapi pemimpin yang seringkali melanggar. Bagaimana kalau seandainya kita yang buat peraturan tetapi dilanggar orang lain? Akan sangat menyakitkan hati kita. Oh, kalau sebaliknya, kalau orang lain yang buat peraturan, itu no problem buat kita untuk melanggarnya. Mengapa? Kalau ada kepentingan kita atau kepentingan kelompok kita, itu begitu getol kita membuat aturan-aturan tertentu, dan itu yang kita sampaikan di depan umum, supaya aturan itulah yang kita ikuti. Walau itu hanyalah kepentingan sesaat. Tetapi jika kita saat ini tidak ada kepentingan pribadi, yang pastinya untuk kepentingan umum, kita malah hanya duduk santai dan berlipat tangan. Mengapa? Aturan dan hukum itu dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi bukan juga untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan juga kepentingan sesaat, tetapi mencakup kebutuhan semua kelompok, bahkan juga berpengaruh kepada yang di luar kelompok itu dalam jangka yang tidak bisa kita tentukan. Sama halnya dalam 1 Petrus ini dituliskan ketika orang-orang yang percaya saat itu sedang menghadapi kesulitan, di mana ada masalah orang pendatang dan orang lokal di Asia yang mungkin juga sangat berpengaruh terhadap iman mereka. Mereka mau tidak mau harus hidup dan bekerja di tengah-tengah lingkungan yang tidak seiman, dan bahkan ada paham mayoritas dan minoritas, di mana kelompok minoritas yang dianggap itu akan selalu mengalami kekerasan sosial dari lingkungannya dan termasuk juga dari pemerintah, apalagi tidak seiman dengan mereka. Jadi hukum itu perlu sekali ditegakkan untuk menguatkan dan memulihkan iman mereka di tengah-tengah kesulitan yang sangat berat ini. Itulah alasannya Pak Petrus mengirimkan surat pastoral ini. Salah satu dari pembekalan itu yang paling berharga adalah supaya mereka dapat dan boleh menjadi teladan iman di tengah-tengah keluarga dan di lingkungan di tempat mereka tinggal, yang belum apalagi mengenal Kristus. Yang pertama, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali. Dimulai ungkapan ini dengan kata tunduk.
tunduklah kepada hukum, raja sebagai pemegang hukum, maupun kepada wali-wali. Diingatkan supaya tunduk kepada aturan dan hukum, termasuk kepada pembuat hukum itu sendiri, agar kita memahami bahwa yang melanggar hukum itu tidak benar. Sebaliknya, kebenaran itu ada jika kita melakukannya dengan benar pula. Kebenaran itu ada jika kita melakukannya dengan benar pula. Yang benar adalah bila kita tunduk kepada hukum dan kita menjadi pelaku hukum yang baik. Hukum itu dibuat untuk menata dan menjagai hidup kita di dalam keteraturan dan kedamaian. Semua hukum dibuat untuk kebaikan. Begitu juga dengan pemimpin, pemerintah, dan hakim-hakim. Semuanya diangkat bukan untuk kesewenang-wenangan atau sesuka hati mereka bila hukum ditetapkan, tetapi mereka diangkat oleh Tuhan untuk menindak orang yang salah dan menghormati orang-orang yang benar, menciptakan kedamaian dan kasih damai sejahtera. Dan hukum itu mengingat semua pemerintah dan rakyat yang harus tunduk kepada hukum itu juga, agar jangan ada yang tebang pilih dan jangan pula ada yang tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sehingga dilanjutkan dengan mengingatkan para pelaku kejahatan sekaligus menghormati orang-orang yang berbuat baik. Mengapa harus tunduk kepada aturan dan hukum? Mengapa harus tunduk kepada pemerintah dan pembuat hukum? Untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik, agar kita tahu bahwa kehendak Allah yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Walau hukum itu kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, karena ukuran dan dasar hukum itu bukan pikiran kita. Ingat, ukuran dan dasar daripada hukum itu bukanlah pikiran kita. Terkadang sadar atau tidak, iman kita seringkali tergerus, ditarik-tarik agar lebih mengutamakan peruntungan, berapa gajinya, walaupun sebenarnya kita tahu sudah merupakan kerugian besar bagi teman-teman dan bagi banyak orang. Pikiran kita terbawa arus hanya untuk menerima, tetapi tidak untuk memberi. Kalau bisa bicarakanlah hak terlebih dahulu. Soal masalah kewajiban itu nanti atau besok atau tunggu. Bagaimana hukum bisa menyelesaikan percekcokan? Bagaimana hukum bisa menjamah peperangan dan pertempuran kalau masih ada orang-orang yang melakukan hukum dan membela kejahatan? Di sini kita harus ada undang-undang dan hukum yang mengatur negara ini, mengatur organisasi manapun, dan kita harus bersyukur terhadap adanya hukum dan aturan di negara, di organisasi tersebut. Bapak Ibu dimanapun itu, karena yang baik adalah menjaga damai sejahtera dan kestabilan kita. Maka jika ada orang lain berlaku jahat, dia akan membenci hukum dan aturan dan pemerintah, karena mengingatkan dan menghukum mereka. Jika memang kehidupan dan perilaku kita benar-benar melakukan kebaikan, bagaimana mungkin kita mampu membenci hukum dan aturan itu dan membenci pemerintah? Malah harus tunduk kepada aturan itu, karena kita masih ingat benar-benar apa yang diajarkan sejak dulu. Berani karena benar, takut karena salah. Ngapain kita takut karena kita tidak melakukan kesalahan? Ngapain kita takut mengucapkan yang benar karena kita tidak salah? Satu lagi pertanyaan kita, bagaimana jika hukum melindungi orang yang salah dan tidak melindungi orang yang benar, tidak menghormati orang yang benar? Ini harus dilawan. Kita tidak perlu tunduk kepada orang-orang seperti itu.
sekalipun dia adalah pemerintah, sekalipun dia adalah pemimpin. Bila memang pemimpin tidak membela orang benar, tidak menghormati dan bahkan menutupi kesalahan, ngapain kita harus tunduk terhadap aturan ini? Jaminan dari Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus adalah menjadi warga negara yang baik dan tidak suka dengan keributan. Sama seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat Roma dalam 13:1-7 dikatakan, orang Kristen diminta untuk tunduk kepada pemerintah karena Allah. Pemerintah ditetapkan Allah untuk menghukum orang jahat dan menghormati orang-orang yang benar. Sekali lagi, dengan berbuat demikian orang Kristen telah menunjukkan kesaksian yang hidup yang baik. Kesaksian hidup yang baik. Dan dari sini juga alasannya dilanjutkan bahwa kita harus tunduk karena, tanda kutip, karena Allah. Sekali lagi mengingatkan, orang-orang yang tidak tunduk kepada pemerintah, ngapain kita harus tunduk ke situ? Artinya tunduk kepada hukum dan kepada pemerintah bukanlah kepatuhan yang membabi buta, tidak perlu pertimbangan, tidak perlu kritis. Bukan kepatuhan mutlak, tetapi kepatuhan karena Allah, karena Tuhan. Jika memang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu berarti melawan kebenaran. Jika orang benar tidak lagi menghormati, tidak lagi dihormati, dan orang salah tidak bisa lagi diingatkan, maka baiklah orang percaya tidak perlu tunduk. Karena tunduk ini juga ada batasannya, seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya, jika patuh kepada hukum dan hakim-hakim itu berarti itulah cara kita patuh kepada Tuhan saja. Karena kita memahami bahwa mereka adalah alat dan tangan Tuhan untuk menjaga, memelihara damai sejahtera dan kehidupan umatnya. Jadi tidak perlulah tunduk agar dilihat orang. Tidak perlulah tunduk kepada aturan agar dilihat orang demi menutupi kesalahan. Tak perlulah tunduk kepada aturan agar dilihat orang untuk mendapatkan sesuatu, agar pengerangai kita tidak ketahuan. Itu tidak perlu. Misalnya pengendara Honda, pengendara motor, dia berharap supaya jangan ditangkap polisi, dia pakai helm. Dia berharap supaya jangan ada tilang, maka dia pakai helm. Ya sebenarnya itu sangat terbalik. Dia pakai helm supaya menjaga keselamatannya, supaya dia mana tahu ada kecelakaan, dia aman saja. Bukan karena ditangkap polisi. Dan sekarang kebanyakan pengguna helm agar jangan kena rahasia, ya kan hancur. Ada juga yang paling viral saat ini. Ada banyak orang-orang yang takut ditangkap polisi, takut ditangkap oleh gugus tugas. Mereka menggunakan kalung di lehernya. Lihat itu di banyak tempat-tempat, di jalan, di pasar, mau dimanapun juga pakai kalung. Kalung apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kalung masker. Mana tahu nanti ada di jalan sana gugus tugas, sehingga saya harus ditilang, sehingga saya harus membayar 250, 1 juta, sehingga saya harus bekerja sosial. Jadi ini bagus, saya pakai masker saya, kemudian saya berkalung. Masker itu dianjurkan, diupayakan supaya menjaga kesehatan, supaya kita penyakit itu jauh, kita selamat, kita sehat-sehat, bukan supaya ditangkap. Ada beberapa orang yang hidupnya berkalung masker, tetapi bukan untuk kesehatan. Bukan lagi untuk menjaga kesehatan atau keselamatan, malah mereka hanya menjaga, tidak dibilang melawan protokoler. Kalung-kalungkanlah maskermu itu terus. Maka berkalunglah semua. Tahu Bapak Ibu apa itu? Kalau orang tua dulu dibilang, kalau ada misalnya persoalan tentang ternak, baik makalungi katanya.
Apa itu? Ternak apa itu berkalung? Supaya tidak masuk ke ladang orang, supaya tidak merusak. Apa itu tidak begitu naik berkalung? Gunakanlah yang benar itu dengan baik agar kita selamat. Tentu tujuannya adalah keselamatan dan kesehatan. Kita jangan mau menjadi hamba atau budak yang terkungkung, yang selalu terikat sehingga harus dikalungi. Jaga diri supaya lebih bermartabat, karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus dari perbudakan dunia, hukum Taurat dan kematian. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dan kita ini adalah orang yang terpanggil untuk melakukan perbuatan baik dan kasih. Hidup bekerja di tengah-tengah orang yang belum mengenal Kristus bukanlah hal yang mudah. Adalah sebuah tantangan besar, dicurigai, ancaman pembunuhan seringkali tidak bisa diterima di lingkungan yang baru. Bahkan seringkali kita harus menyerah. Satu hal yang membekali kehidupan orang-orang percaya, yang menjadikan orang yang mendengar khotbah, termasuk saat ini, marilah semakin percaya kepada Kristus. Dan apapun bentuk kejahatan orang tidak akan bisa berhak kita untuk membalasnya. Karena beberapa orang yang benar-benar mengikuti Kristus pasti akan menolak setiap perlakuan jahat, melainkan melakukan kasih dan kebaikan. Karena banyak orang yang melakukan kebaikan hanya untuk orang-orang tertentu. Tetapi jauhkanlah diri dari kejahatan. Lakukanlah kebaikan, karena itu adalah sikap orang percaya. Dan itulah karakter orang-orang yang telah menerima Kristus. Pandangan Alkitab tentang kemerdekaan dan kebebasan atau bebas dari perbudakan dilatar belakangi pemikiran tentang penahanan, penjara. Kejadian 39:20 dikatakan, sesuatu bangsa yang kalah akan diperbudak oleh bangsa yang mengalahkannya, dan tawanan perang oleh penakluknya, seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 2:19. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Atau juga karena secara pribadi, misalnya seperti Yusuf yang harus terjual ke Mesir gara-gara saudara-saudaranya. Dia dijual menjadi budak. Tetapi ingat, dia diselamatkan. Dia menjadi penyelamat bagi saudaranya itu juga. Begitu juga dalam Galatia 4:22 dikisahkan bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak. Satu dari perempuan pembantunya yang tidak mendapatkan ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan yang merdeka, yaitu Ishak. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan yang menjadi budak, melainkan anak-anak perempuan yang merdeka yang menjadi pemilik hak waris dari Kristus. Jadi kita adalah pemilik dari Yerusalem surgawi yang merdeka. Kemerdekaan itu berarti kebahagiaan berdasarkan pembebasan dari perhambaan, dosa, dan hukum Taurat, di mana memasuki kehidupan baru dalam sukacita dan kepuasan yang tidak mungkin diperoleh sebelumnya. Menurut Yohanes 8 ayat 32, apabila kita mengetahui kebenaran itu, maka kebenaran itu juga akan memerdekakan kita. Siapa yang sesungguhnya kebenaran itu? Yaitu Yesus mengatakan kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan demikian berilah jalan bagi orang yang tersesat dan terkungkung, kemerdekaan bagi orang yang patut dimerdekakan. Mari membebaskan orang lain, sebab Yesus sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita. Jangan biarkan mereka hidup dalam perhambaan, sehingga dengan demikianlah cara kita menyelamatkan orang yang susah hidupnya. Amin. Tuhan memberkati.